Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rusdiana Kartika, lokal PGMI 5D, mata kuliah Telaah Kurikulum MI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model kurikulum berbasis kompetensi dalam kurikulum 2013. Nah, di sini pengertian kurikulum merupakan sebuah wadah untuk menentukan kemana arah pendidikan akan dilaksanakan, serta bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan tersebut dan lembaga formal maupun non-formal. Keberhasilan proses pendidikan juga tidak lepas dari kurikulum yang digunakan karena kurikulum merupakan acuan atau pedoman bagi terrealisasinya kegiatan pendidikan. Nah, kurikulum 2013 merupakan sebuah rencana dari beberapa kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menuntut tercapainya pemahaman peserta didik terhadap isi materi yang disampaikan serta bertujuan untuk mengembangkan skill siswa agar mereka mempunyai keterampilan sebagai bekal kehidupannya. Terbentuk karakter yang diharapkan oleh bangsa, berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kemasyarakatan serta memiliki sifat sopan santun dan kedisiplinan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu rasional, merupakan pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Selanjutnya yaitu landasan perkembangan. Perkembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofi, yuridis, dan konseptual. Yang selanjutnya yaitu elemen kurikulum 2013. Ternyata di dalam kurikulum 2013 hanya ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap afektif, keterampilan psikomotor, dan pengetahuan pengelolaan kognitif. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Kurikulum 2013 menghendaki peningkatan dan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu standar isi kurikulum 2013. Standar merupakan KBBI adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi merupakan UUSP Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar ini harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Yang selanjutnya yaitu strategi dan metode pembelajaran. Bila dilihat dari penyajiannya, strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Strategi pembelajaran ini sifatnya konseptual. Strategi atau mode pembelajaran ini bisa diimplementasikan dengan bentuk metode pembelajaran yang nyata. Metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran adalah ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, atau simulasi. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum berbasis kompetensi. Di sini ada dua, yaitu tujuan evaluasi dan tahapan evaluasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas pada pembelajaran kurikulum 2013 juga diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menciptakan
dan mengendalikan kondisi belajar yang kondusif, serta memulihkannya apabila terjadi gangguan dan penyimpangan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Jadi, kesimpulan dari materi saya tadi yaitu pengembangan kurikulum terjadi akibat dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu kurikulum yang sedang atau sudah berlaku, sehingga dilakukan perubahan untuk mencapai kesempurnaan dari kurikulum yang ada, kemudian diperbaiki menjadi kurikulum yang baru. Pengembangan kurikulum juga perubahan dan peralihan total atau dari suatu kurikulum ke kurikulum yang lain. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum, pelaksanaan di sekolah, serta pengawasan secara intensif dan penyempurnaan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum atas hasil penelitian, karena kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum merupakan alat penting dalam proses pendidikan. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.